Baik, salam buat kita semua. Salam sejahtera buat saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali bersama-sama untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran sekolah sahabat yang kedua yang berjudul Tanda-tanda Keilahian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas pelajaran kita dengan dua narasumber kita, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau telah bersama-sama dengan kami hingga pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar dan berdiskusi untuk pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan, urapi kedua hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Berlin Stumeang dan Bapak Pendeta Ronald Siagian. Biarlah roh Tuhan yang memberikan hikmat agar firman yang akan disampaikan pada saat ini dapat menjadi kekuatan bagi kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran kedua tentang tanda-tanda keilahian. Di sini pelajaran sangat menarik bagaimana Yesus sendiri menunjukkan keilahiannya ketika dia berada di dunia ini. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan pada pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Sebelumnya ada 4 pertanyaan yang saya akan sampaikan. Pertama mungkin ke Bapak Pendeta Stumeang yang kita pelajari di dalam pelajaran kita pada hari Sabat sore dan hari Minggu. Di sana ada 2 kesamaan antara Yesus dan Musa tentang bagaimana misi kebebasan daripada Yesus dan Musa. Menurut pelajaran kita yang mungkin Bapak Pendeta bisa sampaikan dan jelaskan, kira-kira apa persamaan yang bisa ditemukan di antara Yesus dan Musa, Pak Pendeta? Baik, makasih. Shalom untuk kita semuanya dan kasih Pak Yunus ya. Pelajaran kita untuk pekan yang kedua ini, tanda-tanda keilahian. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kitab Yohanes temanya adalah Yesus adalah Mesias dan Allah. Jadi Yohanes ingin memperkenalkan kepada setiap pembaca maksud saya, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan dan sekaligus dia adalah Allah kita. Itu sebabnya tadi ayat hafalan kita ya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di pelajaran hari Minggu kita dibawa kepada kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Di situ ada kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Apa persamaannya? Tadi pertanyaannya, apa persamaan yang bisa ditemukan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan Musa? Ya, Musa. Persamaannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang itu dekat dengan hari Paskah. Dekat dengan hari Paskah. Karena jelas di dalam Yohanes 6 ayat 4 dikatakan di situ ya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi peristiwa ini sudah dekat dengan hari raya Paskah. Kita ingat bahwa Musa membawa keluar bangsa Israel adalah Paskah.
Ya, jadi Paskah itu artinya bahwa bangsa Israel dibebaskan dari kekuasaan orang Mesir. Ya, keluar dari perhambaan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Yesus memberikan makan banyak orang. Ya, banyak orang. 5.000 orang, hanya laki-laki saja, belum dihitung dengan perempuan, demikian juga anak-anak. Jadi sangat banyak. Kita ingat juga ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa melalui kuasa Tuhan memberikan makan bangsa itu, bangsa Israel dengan manna, ya, makanan sorga bagi bangsa itu. Kemudian persamaan selanjutnya adalah bahwa ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, dikatakan ada sisa 12 bakul. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus berdoa untuknya, lalu dibagi-bagikan kepada ribuan orang, masih sisa. Ya, justru lebih banyak sisanya daripada sumbernya tadi, 5 roti dan 2 ikan. Ya, sisanya justru 12 bakul. Artinya bahwa merujuk kepada perjanjian lama, kepada bangsa Israel, 12 suku di Israel, 12 suku di Israel, ya, 12 suku di Israel. Nah, kemudian bahwa Yesus dan Musa adalah pemimpin yang diutus, ya. Kalau Musa Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tuhan mengutus Yesus untuk membawa manusia keluar dari perhambaan dosa, bebas dari dosa kepada kehidupan yang kekal. Kemudian selanjutnya adalah bahwa Yesus melakukan tanda dan mujizat. Demikian juga Musa ketika mau keluar dari Mesir, dia seringkali melakukan apa? Tanda dan mujizat. Jadi semua teologian atau semua kita orang Kristen percaya bahwa Yesus sama dengan Musa. Musa untuk bangsa Israel membawa bangsa itu keluar dari perhambaan Mesir, tetapi Yesus diutus untuk membawa kita semua orang yang percaya kepadanya keluar dari perhambaan dosa kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas penjelasannya sangat baik. Kiranya penjelasannya boleh memberikan pemahaman yang baik buat kita semua. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua boleh saya sampaikan kepada Pak Pendeta Segian. Ketika Yesus melakukan mujizat dan kita lihat di pelajaran kita hari Senin bahwa sungguh dia adalah nabi. Di sana bahwa Yesus melakukan mujizat yang menyatakan bahwa dengan keilahiannya bahkan kepada muridnya sendiri pun dia tunjukkan. Nah, bagaimana tanggapan orang banyak terhadap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang berkaitan dengan keilahiannya, Pak Pendeta? Ya, terima kasih Pak Yunus ya. Memang tanggapan orang banyak kepada mujizat yang Yesus lakukan dengan memberi makan 5.000 orang, itu hanya laki-laki ya, bisa lebih tentunya ya. Dan mereka mengatakan di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-14, mereka mengatakan bahwa dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pendeta, banyak kemiripan antara Yesus dengan seperti itu. Nah, peristiwa ini juga dimaknai oleh mereka seperti Musa memberikan Tuhan menurunkan mana kepada orang Israel pada zaman Musa. Karena mereka berkata di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke 31 ya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga.
Ya, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pendeta, Musa dengan Yesus punya banyak kesamaan, ya, kemiripan. Nah, yang diharapkan oleh orang Israel ketika itu adalah sebagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir, mereka juga mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma, ya kan? Kalau kita baca di dalam pelajaran hari Senin, dengan memberi makan 5.000 orang, maka mereka berpikir bahwa makanan mereka nanti untuk perang aman, ya kan? Ya, karena salah satu biaya terbesar untuk orang yang berperang adalah makanannya, seperti itu, ya. Kemudian dengan kuasa yang Yesus tunjukkan, maka dengan mujizatnya bagi mereka, wah, ini gampang sekali kita mengalahkan apa? Roma. Nah, makanya di ayat yang ke-15 tanggapan mereka adalah mereka tahu bahwa mereka Yesus hendak dijadikan raja oleh mereka, ya. Tetapi ia menyingkiri pula ke gunung seorang diri. Artinya adalah mereka mengharapkan Yesus sebagai raja yang akan melepaskan mereka dari perhambaan atau penjajahan orang Roma. Itulah tanggapan mereka kepada mujizat itu, ya kan? Nah, tetapi ternyata Yesus datang, dijelaskan oleh Yesus di dalam ayat 35, ya, dan 40 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Kemudian di ayat yang ke-40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman, ya. Jadi ya, tanggapan mereka adalah apa? Tanggapan mereka adalah mereka mau menjadikan Yesus raja yang akan melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Tetapi respon Yesus berbeda. Ya, Yesus mengatakan bahwa aku roti hidup, ia akan memberikan kehidupan atau keselamatan, kehidupan yang kekal kepada manusia, ya. Nah, makanya di dalam pelajaran hari Senin ada di bagian yang terakhir dikatakan, bagaimanakah kita dapat menghindari terjebak dalam hal-hal materi dengan mengorbankan hal-hal rohani, ya. Jadi seringkali kita hanya mengharapkan Yesus melakukan hal-hal yang sifatnya jasmani, ya, kebutuhan-kebutuhan kita dan lain sebagainya, ya. Tetapi sesungguhnya yang Yesus harapkan adalah kita menggantungkan keselamatan kita kepadanya. Keselamatan kita itu yang sebenarnya yang Yesus paling harapkan dari kita, menjadikan dia sebagai juru selamat pribadi kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Memang kadang kita lihat, ya, bahkan muridnya sekalipun dan orang-orang yang dekat yang sering mengikuti Yesus, mereka merasa kecewa karena ketika apalagi waktu Yesus disalibkan, ya, yang tadinya mereka mengharapkan bahwa Yesus sebagai raja yang membebaskan atau memberikan kemenangan bagi mereka, tetapi tidak demikian ternyata, ya. Bukan kemenangan di dunia ini, tetapi Yesus memberikan keselamatan bagi umat-umat yang percaya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya lagi Pak Pendeta untuk pelajaran kita di hari Selasa dan hari Rabu tentang penyembuhan orang buta. Kita tahu banyak pertentangan yang terjadi ketika Yesus melakukan mujizat, apalagi ketika Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang buta pada hari Sabat, gitu. Lah, terus sebagai pertanyaannya, apakah para murid Yesus pikirkan tentang penyebab orang buta? Dan kemudian pada saat itu pertanyaan apa yang diajukan oleh para pemimpin dan bagaimana tanggapan orang buta itu tersebut setelah dia disembuhkan? Baik, makasih Pak Yunus. Jadi pelajaran kita di hari Selasa ini di Yohanes 9 ayat 1 sampai 16. Ya, 1 sampai 16, bahkan di hari Rabu, ya, karena ini dilanjutkan dengan hari Rabu sampai ayat 34. Jadi ini kisah orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Yesus. Jadi ketika mereka berjalan, lalu salah satu dari
murid-murid ini bertanya kepada Yesus, Rabi, dikatakan, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Ya, jadi murid-murid ini bertanya begitu ya, guru atau Rabi, siapa yang salah? Apakah anak ini atau orang tuanya? Karena di zaman itu masih sering kali orang bahwa ketika dia sakit, apalagi itu sakit yang mungkin cukup lama, ya seperti apalagi misalnya sakit kusta, ya atau buta, ya kan? Itu dianggap sakit karena dosanya, atau mungkin orang tuanya, gitu ya. Jadi ketika anak ini dinyatakan buta sejak lahir, ya murid-murid bertanya apakah orang ini yang bersalah atau orang tuanya. Tapi Yesus tegas menjawab, dikatakan bahwa bukan orang itu atau anak itu yang salah, bukan juga orang tuanya, tetapi apa? Ini terjadi supaya Tuhan dimuliakan, begitu ya. Tuhan dimuliakan. Artinya apa? Bahwa dengan adanya orang sakit maka ada kesempatan bagi Tuhan untuk memulihkan, menyembuhkan, menunjukkan kuasanya, ya, menunjukkan kuasanya kepada manusia. Dan kita tahu, ya, ketika itu anak itu pun disembuhkan oleh Yesus dengan kuasanya, ya. Jadi di sini Yesus meluruskan masalah yang ada di dalam pikiran, ya, murid-murid itu, bahkan mungkin orang-orang banyak, termasuk ahli Taurat dan lain sebagainya, tidak menyangkal ada hubungan antara dosa dan penderitaan. Tetapi dalam kasus ini, ya, kasus yang sedang mereka hadapi, menunjukkan pada tujuan yang lebih tinggi, yaitu agar Allah dimuliakan melalui kesembuhan. Jadi apa pelajaran yang boleh kita dapatkan dari sini? Bahwa janganlah kita menghakimi, ya, janganlah kita menghakimi sesama manusia. Bahkan ketika kita melihat mungkin dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, karena ternyata terkadang itu terjadi menjadi ujian bagi saya, bagi kita, bagi orang lain. Ketika ada orang sakit di samping kita, itu mungkin ujian bagi kita. Apakah kita akan bersimpati dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan kita menghakimi satu dengan yang lain. Kemudian, tadi pertanyaan selanjutnya dikatakan, pertanyaan apakah yang diajukan oleh para pemimpin kepada orang buta itu? Pertanyaan apa? Karena waktu itu, orang buta itu setelah orang buta itu disembuhkan, anak yang buta itu disembuhkan, ya, lalu orang-orang datang, khususnya ahli Taurat datang, ya. Apa pertanyaan mereka kepada orang muda tersebut? Di ayat 17 dikatakan, ya, pertanyaannya ini. Mereka bertanya kepada orang buta itu yang sudah sembuh itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Ya, jadi orang ahli Taurat ini bertanya kepada anak ini yang sudah sembuh ini, apa yang katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Ya. Lalu apa jawab anak itu? Luar biasa jawabnya. Dia menjawab, dikatakan jawabnya, ia adalah seorang nabi. Lihat ini. Ketika anak itu sudah sembuh dari butanya yang dia sudah alami sejak lahir dengan kuasa Tuhan. Orang-orang bertanya, menurutmu siapa dia? Dan anak ini menjawab, dia katakan, dia adalah seorang nabi. Apakah mudah bagi mereka menerima jawaban daripada anak yang sudah disembuhkan ini? Tidak. Ya, tidak. Bahkan di ayat 24 dikatakan lagi, ditanya lagi. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jadi orang ini berusaha, ya, orang-orang ini ahli Taurat ini berusaha
mengatakan bahwa anak kecil ini salah. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus yang menyembuhkan dia itu adalah nabi. Mereka mengajari bahwa dia bukan nabi, tapi dia adalah orang berdosa. Dialah orang berdosa. Pelajaran apa yang boleh kita dapat di sini? Bahwa seringkali untuk sangat sulit atau tidak mudah untuk membuat orang percaya. Ya, ketika kita ada rasa ego, ketika kita tidak suka, ketika kita benci dengan seseorang. Jadi ahli Taurat ini tidak mau menerima dan tidak mau percaya, tidak mau menerima Yesus karena mereka dimulai dengan rasa benci, tidak suka kepada Yesus. Pelajaran bagi kita semua adalah biarlah kita menjadi orang yang boleh percaya kepada Yesus. Sebagaimana anak kecil setelah dia menerima kesembuhan itu, dia tidak ragu mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang nabi. Maka kita pun sebagai umat Tuhan setelah mengenal Yesus, mampukah kita terus menyatakan dalam diri kita bahwa dia adalah Yesus Allah kita, juru selamat kita. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Di pelajaran hari Rabu ini ada satu pernyataan yang saya sangat suka di sini. Di dalam paragraf kedua menyatakan orang buta itu semakin lama semakin dapat melihat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Karena ia bertumbuh dalam penghargaannya terhadap Yesus. Luar biasa ya Pak Pendeta. Ya, jadi saya rasa pun mungkin kita bisa melihat, tapi bisa jadi kita buta secara rohani ya Pak Pendeta. Karena kita tidak bisa merasakan atau memberikan penghargaan kepada Yesus atas apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Gitu ya Pak Pendeta. Ya. Jadi artinya bahwa ketika anak muda itu ya sudah disembuhkan dan dia dengan jelas mengenal siapa yang menyembuhkan dia, bahwa dia adalah nabi, maka kita orang percaya yang membaca Alkitab, membaca kisah ini, jangan ragu. Ya kan Yohanes menuliskan ini untuk semua kita yang membaca, jangan ragu lagi kepada Yesus bahwa dia adalah apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Allah kita. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Syagian sebagai pertanyaan keempat yang terakhir. Dalam pelajaran kita ini bahwa di mana Yesus menyatakan keilahiannya. Nah, bahkan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, di sana terjadi keilahiannya. Nah, apa yang Yesus lakukan untuk mendukung pengakuannya sebagai Tuhan ketika dia membangkitkan Lazarus? Baik, terima kasih Bapak Yunus. Yesus sengaja ya dikatakan menunda 2 hari ketika Lazarus sakit. Sehingga ketika Yesus tahu Lazarus sakit, dia tidak menyembuhkan, tapi justru Yesus datang ketika Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah meninggal 4 hari. Artinya memang benar-benar mati, sudah berbau dikatakannya. Nah, ketika Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup di dalam Yohanes 6 ayat 25 ya. Jadi dia adalah kebangkitan dan hidup. Artinya dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah pencipta kehidupan ya. Kehidupan yang terjadi itu semua datang dari Yesus. Nah, oleh karena itu untuk mempertegas atau untuk memperkuat pernyataan ini, maka apa yang dilakukan di ayat yang ke-43 ya, dikatakan apa? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar ya. Jadi Yesus membuktikan ucapannya begitu ya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan pelajaran pembahasan kita pada sahabat kedua, pelajaran kita dari Sekolah Sahabat. Sebelum kita menutup, kita mau mendengarkan kesimpulan terlebih dahulu dari Bapak Pendeta setemanya. Baik, terima kasih. Seperti ayat hafalan kita untuk pekan ini,
Yesus katakan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini pertanyaan sekaligus sebenarnya menjadi jawaban bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, Yesus adalah Allah. Ya, itu terbukti melalui tulisan-tulisan dari Yohanes ya. Yohanes tadi kita sudah belajar, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus juga melakukan mujizat-mujizat kesembuhan di pelajaran hari Senin. Dan orang-orang berkata dia adalah nabi. Kemudian seorang anak yang lahir buta sejak lahir mengakui bahwa Yesus adalah nabi. Walaupun banyak orang tidak mau terima oleh karena mereka tidak mau ya, sudah mengeraskan hatinya, tetapi itu nyata. Kemudian yang terakhir ya, hari pelajaran Kamis, bahwa bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi Yesus sanggup membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Ini bukti keilahian daripada Yesus. Jadi percayalah kita akan Dia, jangan ragu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Boleh mungkin ditambah kesimpulannya Pak Pendeta Segian? Iya, kita sudah belajar sepanjang 1 minggu ini mengenai tanda-tanda daripada keilahian ya, keilahian daripada Yesus Kristus. Artinya Yesus memiliki kuasa ya, kuasa untuk menyembuhkan tadi dan juga kuasa untuk membangkitkan orang mati, bahkan Dia juga berkuasa untuk memberi makan 5.000 orang ya. Artinya Dia mampu untuk memelihara kehidupan manusia ya, seperti itu. Dan juga di pelajaran hari Jumat dikatakan bahwa sebagaimana kehidupan manusia ditopang oleh makanan, ya, kehidupan rohani kita pun ditopang oleh Yesus Kristus ya. Jadi keilahian Yesus itu memberikan kita kehidupan, bukan hanya kehidupan kita hidup secara jasmani, tetapi keilahian Yesus juga memberikan kepada kita sebuah kehidupan rohani. Kehidupan rohani yang menopang kehidupan kerohanian kita, sehingga kerohanian kita boleh terus bertumbuh, dan terlebih lagi kita bisa memperoleh keselamatan itu. Jadi marilah kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya ya, baik secara jasmani, terlebih lagi kita menggantungkan kehidupan kita secara rohani kepada Yesus Kristus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Demikianlah pelajaran kita pada pelajaran yang kedua, tanda-tanda keilahian, di mana pembahasan kita pada saat ini sangat luar biasa. Biarlah firman yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sampai Yesus datang. Terima kasih. Kita akan menutup diskusi kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Setemeh. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh berdiskusi, belajar, menggali akan kebenaran firman Tuhan yang dituntun oleh pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam hidup kami. Yohanes telah menuliskan agar setiap kami yang membaca tidak ragu bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Juru Selamat yang menebus setiap kami manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman ini kami boleh pegang tetap setia sampai Maranatha Tuhan datang, dengan menggantungkan kehidupan kami, baik kehidupan fisik kami, apa yang kami makan dan minum sebagai kebutuhan kami, Tuhan sediakan. Terlebih Tuhan, kebutuhan rohani, agar kami boleh bertumbuh dalam iman, tetap setia sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kami, secara khusus pemirsa umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, diberkati dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga dan dalam segala hal apapun, termasuk dalam kesehatan mereka. Berkati juga hamba-Mu Bapak Yunus, demikian juga Pendeta Siagian,
demikian juga hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.